Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Biologi Edukasi. Kali ini Biologi Edukasi akan membahas mengenai jumlah ATP dari respirasi aerob. Nah, di penjelasan kali ini, jumlah ATP respirasi aerob akan berbeda dengan jumlah ATP respirasi aerob yang ada di buku-buku perkuliahan ataupun buku di SMA, di mana pada video kali ini ada beberapa revisi yang ternyata saya dapatkan dari Biologi Campbell edisi ke-11. Jadi buku yang saya miliki untuk Campbell edisi 8 dengan edisi 11 itu ternyata untuk jumlah ATP respirasi aerob itu berbeda. Pada edisi ke-8 masih menggunakan jumlah ATP respirasi aerob itu adalah 36 atau 38 ATP. Sedangkan pada edisi ke-11 yang dari PDF yang saya punyai, ternyata jumlah respirasi aerob itu adalah sebanyak 30 atau 32 ATP. Ternyata di sini ada beberapa revisi yang dilakukan oleh pembuat buku Campbell. Nah, di sini akan saya jelaskan kenapa di dalam revisi Biologi Campbell jilid ke-11 yang saya tahu menghasilkan jumlah ATP respirasi aerob itu hanya 30 ataupun 32 ATP. Secara garis besar, dalam proses pembentukan respirasi aerob itu nanti ada tiga sumber. Yang pertama adalah ATP, kemudian yang ATP itu sendiri ya, ATP yang sudah terbentuk, kemudian adalah NADH, dan yang ketiga adalah FADH2. Jadi tiga sumber ini yang sangat penting. Nah, pada gambar ini kita tahu bahwa di dalam proses yang namanya glikolisis itu sudah terbentuk 2 ATP. Jadi pada proses glikolisis itu nanti akan terbentuk 2 ATP yang sudah jadi, kemudian ada 2 NADH. Kemudian di DO, dekarboksilasi oksidatif, itu nanti akan terbentuk 2 NADH. Dan yang ketiga adalah proses dari siklus Krebs atau siklus asam sitrat, nanti akan terbentuk 6 NADH dan 2 FADH2. Ini masih sama dengan yang di buku-buku pelajaran bahwa jumlah baik di sini juga terbentuk ATP ya, untuk yang siklus Krebs juga nanti dia akan terbentuk 2 ATP. Nah, pada edisi Biologi Campbell yang lama atau di buku-buku paket SMA itu kita ketahui bahwa 1 NADH itu nanti akan menghasilkan 3 ATP ketika memasuki proses yang namanya rantai transport elektron atau oxidative phosphorylation. Sedangkan 2 FADH2 ini nanti akan menghasilkan 2 ATP. Ini adalah versi yang lama di Biologi Campbell. Jadi ini versi untuk yang edisi ke-8. Saya tidak tahu yang edisi ke-9 dan 10 apakah sudah direvisi atau belum karena saya tidak memiliki bukunya. Nah, pada edisi terbaru ternyata ada perubahan di mana pada 1 NADH ini secara umum akan menghasilkan 2,5 ATP. Jadi tidak tepat di angka 3 tetapi diturunkan menjadi 2,5 ATP. Kemudian 2 FADH2 ini ternyata hanya akan menghasilkan 1,5 ATP saja. Nah, kita akan bahas di sini kenapa kok, maka dari itu di sini ada 26 atau 28 ATP, ini 2 ATP dan produk akhirnya adalah 30 atau 32 ATP. Nah, untuk proses yang 30 ATP ini kalau di dalam siklus ini nanti tergantung dari NADH yang masuk dari proses glikolisis.
Jadi kita tahu bahwa NADH yang dihasilkan di glikolisis ini tidak bisa masuk ke dalam mitokondria. Jadi dua NADH ini yang ada di glikolisis ternyata itu dia tidak bisa masuk ke dalam mitokondria. Karena dia prosesnya pada glikolisis ada di sitosol atau sitoplasma. Nah, bagaimana caranya dua NADH ini masuk ke dalam mitokondria? Itu tergantung dari transportnya. Nah, yang masuk itu ternyata adalah dari transport ini yang masuk itu bukan NADH-nya tapi elektronnya saja. Jadi elektron dari NADH lah yang masuk ke dalam metrik mitokondria, di mana dua elektron-elektron yang ada pada NADH ini nanti digunakan untuk pembentukan NADH atau FADH2. Jadi elektron ini nanti bisa mengakibatkan NAD+ yang ada di dalam metrik mitokondria akan berikatan dengan H+ membentuk NADH itu. Kemudian elektron dari NADH juga bisa mengakibatkan FAD+ itu nanti akan berikatan 2H+ membentuk FADH2. Nah, jadi tergantung bagaimana transport elektron yang terjadi, apakah dia nanti digunakan untuk berafiliasi dengan NAD+ membentuk NADH atau FADH2. Nah, jika dia nanti dari transport elektron dari glikolisis ini akan menjadi NADH, maka prosesnya akan seperti ini. Satu NADH ini akan menghasilkan 2,5 ATP, sedangkan jika transportnya itu akan berikatan dengan FAD+ dan H+, maka transport ini nanti akan menghasilkan 2 FADH2 sehingga maaf ini 1 FAD masuknya. Oke, ini bukan 2 tetapi 1 FADH2. Nah, jika FADH2 yang terbentuk maka nanti akan menghasilkan 1, jadi ini di sini ada 2 cabang, yang satu adalah NADH, yang satunya adalah 2 FADH. Nah, berarti jika nanti NADH yang terjadi ini berarti dikalikan dengan 2,5. Sehingga hasilnya nanti akan ketemu 5 ATP yang terbentuk. Ini kalau NADH yang terbentuk dari elektron shuttle span pada membran ini. Tergantung transportasinya dia menggunakan apa. Jika 2 FADH yang terbentuk, maka ini dikalikan dengan 1,5 sehingga nanti akan dihasilkan hanya 3 ATP. Ini adalah versi Campbell yang terbaru. Kemudian dari DO, dekarboksilasi oksidatif, 2 NADH ini berarti nanti yang ada di dalam metrik mitokondria otomatis akan dikalikan dengan 2,5 sehingga di sini dihasilkan 5 ATP. Kemudian 6 NADH ini juga harus dikalikan 2,5 ATP sehingga hasilnya di sini adalah 15 ATP. Kemudian di sini ada 2 FADH2 yang juga dihasilkan pada siklus Krebs. Ini masih siklus Krebs, maka ini dikalikan dengan 1,5 sehingga dihasilkan 2 FADH2 yang terbentuk dari siklus asam sitrat atau siklus Krebs akan dihasilkan 3 ATP. Nah, dari sini maka ketika masuk ke jalur fosforilasi oksidatif atau rantai transport elektron, jika menghasilkan ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah jika jalurnya menggunakan 2 NADH, maka ini nanti akan ketemu jumlah 5 ditambah 5 ini ya, ini sama ini, kemudian ditambah 15 tambah ini, kemudian ditambah dengan 3 ATP sehingga hasilnya adalah maksimal akan menghasilkan 28 ATP. Nah, ini ya 28 ATP. Nah,
Jika nanti glycolysisnya adalah transportnya, wahana untuk mengangkutnya nanti berbeda sehingga dihasilkan hanya 2 FADH, maka yang kedua yang terjadi adalah di sini bukan pakai 5 tetapi pakainya adalah 3 ATP. Sehingga 3 ditambah 5 ini ditambah 15 kemudian ditambah dengan 3 sehingga hasil yang dihasilkan dari rantai transport elektron di sini itu akan menghasilkan 26 ATP. 3 tambah 5, 8. 8 ditambah 5 akan ketemu 23 ditambah 3 sehingga menghasilkan 26 ATP. Jadi ini adalah revisi terbaru yang ada di Biologi Campbell jilid 11. Saya rasa untuk jilid yang berikutnya 12 dan seterusnya, saya kurang tahu sekarang sudah sampai ke jilid berapa, akan menggunakan prinsip ini. Sehingga di sini total glukosa yang terbentuk dari proses respirasi aerob ATP-nya, ATP yang pertama adalah di sini ada 2 sama 2 sehingga 4 ATP ditambah dengan tahap yang pertama tambah 28 sehingga hasilnya adalah 32 ATP. Sedangkan ATP yang kedua, jumlah ATP yang kedua jika menggunakan pada glikolisis jalurnya adalah FADH2, maka di sini adalah 4 ditambah dengan 26 ATP ini. Sehingga total dari ATP yang terbentuk adalah 30 ATP. Nah, jadi ini revisi terbaru dari Biologi Campbell yang saya punya adalah jilid 11 seperti ini. Jadi tidak menggunakan mekanisme pembulatan 3 ATP dan 2 ATP ini, tetapi lebih condong menggunakan angka 2,5 ATP dan 1,5 ATP untuk satu molekul FADH2 dan 2,5 ATP untuk satu NADH. Nah, jadi itu penjelasan jumlah ATP respirasi aerob kenapa kok menghasilkan 30 atau 32 ATP, tidak 36 atau 38 ATP. Nah, demikian penjelasan mengenai jumlah ATP dalam respirasi aerob edisi 11 Biologi Campbell. Jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.